senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya di minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita, dengan semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menghiasi kehidupan kita dengan berbagai hal yang adalah kemurahan Tuhan. Kita rekan pujian semua berkat kemurahan-Mu. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Dan kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami, walaupun di sekitar kami seolah-olah dan serasa tidak baik, tapi kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini Tuhan kami ucapkan syukur, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami. Dan biar ibadah ini dari awal hingga akhir jadi di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Sidang jemaat dan Tuhan Yesus, mari kita naikkan syukur kita dan kita sembah Dia di pagi hari yang cerah ini, dan kita tinggikan nama. Kita naikkan pujian, tunaikan syukur padamu.
Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya akan menguatkan kita, meneguhkan kita, menghibur kita, memulihkan kita. Sehingga apabila kita saat ini merasa sedih, merasa tertekan, Tuhan akan menghiburkan, Tuhan akan menguatkan, dan kita akan keluar sebagai pemenang atas segala sesuatu. Karena pujian alam semesta melukiskan kebesaran. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Katakan itu sekali lagi. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Layak dipuji dan disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Nama-Mu besar kemuliaan. Nama-Mu besar kemuliaan. Nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Jo Kris Hutagalung. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa, sebab Engkau baik mengasihi kami dan selalu bersama dengan kami. Pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan kembali akan berbicara bagi setiap kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, memberikan kami hati yang terbuka dan pikiran yang dicelikan oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan, memberkati dan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, damai sejahtera
dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah bagi kita sekalian. Hari ini kita akan sharing kembali firman Tuhan mengenai Tuhan melihat hati. Dan topik hari ini adalah yang nomor 9, yaitu mengenai hati yang khawatir dan akhirnya menjadi takut. Pertanyaan yang pertama, kenapa sampai kok kita ada kekhawatiran? Sampai ada rasa ketakutan dalam hati kita? Ini adalah satu alat yang paling digemari iblis untuk melakukan dua hal. Itu sebagai pintu masuk ke dalam hati kita. Dia mulai dengan menabur kekhawatiran. Sekali kita termakan dengan umpan itu, dia akan masuk. Yang kedua, untuk menggoyahkan iman kita. Karena iblis tahu, iman itu yang bisa mengalahkan dunia. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Maka tujuan dia melakukan kekhawatiran pada kita, agar dia bisa masuk dalam hidup kita dan menggoyahkan iman kita. Untuk itu saudara akan kasih Tuhan, normal manusia itu khawatir. Dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang merasa mengalami kekhawatiran. Daud, Musa, Yakub, banyak. Murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul. Tapi yang jadi masalah adalah kita tidak boleh membiarkan rasa khawatir itu berkepanjangan sehingga kita merasakan hidup penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan rasa khawatir itu terus-menerus, itu sama juga dengan kita mengizinkan iblis bekerja dalam hidup kita dan mencegah kita maju sesuai dengan rencana Tuhan. Contohnya dalam kasus Yeremia. Dalam Yeremia 1 ayat 6. Yeremia sangat khawatir. Tidak bisa bicara karena dia masih muda. Tapi untungnya dia lawan. Tuhan datang menolong dia. Sehingga dia jadi penyambung lidah Tuhan. Bayangkan kalau sampai dia tenggelam dalam kekhawatirannya. Tidak jadi dia menjadi nabi. Bahkan Yesus di Taman Getsemani. Di dalam Lukas 22 ayat 42 dan ayat 44. Yesus sempat berkata kepada Bapanya di sorga, "Jika engkau mau, ambillah cawan ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dan saat itu ia sangat takut. Bisa bayangkan kalau Yesus tidak melawan itu. Dan dia menghentikan misinya untuk tidak mau menderita, tidak mau mati di kayu salib. Tidak mau menderita. Akibatnya apa? Kita semua yang menanggung penderitaan akibat dosa kita. Dan kita tidak selamat. Maka jangan biarkan rasa khawatir itu. Karena itu akan dipakai iblis untuk bekerja mencegah rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau berkepanjangan rasa khawatir kita menjadi rasa takut, lama-kelamaan kita tidak lagi mengandalkan Allah. Contohnya dalam kasus Daud. Saking khawatirnya suatu saat dia akan dibunuh oleh Saul, maka dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Padahal sudah berkali-kali dia ditolong Tuhan. Dia sekarang mengandalkan Filistin. Dan dia yakin kalau dia berlindung dalam Filistin, dia akan luput dari Saul. Seperti tertulis dalam 1 Samuel 27, ayat 1 dan seterusnya. Makin lama kita hidup dalam kekhawatiran, kita menjadi orang yang hidupnya dikendalikan. Dikendalikan oleh rasa khawatir itu. Dan nanti kita mengikuti khawatir kita itu. Mengambil keputusan-keputusan hidup dalam kekhawatiran. Itu dialami Daud. Setelah dia merasa khawatir bakal dibunuh Saul, dia mengandalkan Filistin. Dia benar-benar dengan pengikutnya 600 orang beserta seluruh keluarganya itu pergi ke Akis, Raja Gad, Raja Filistin. Dan mereka pergi tinggal di kota Gad. 1 Samuel 27 ayat 2-6. Dan lebih parah lagi, kalau kita hidup berkepanjangan dalam kekhawatiran, itu akan merusak hidup kita. Kenapa? Tuhan sendiri berfirman dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kita tidak akan lagi dapat berdiri tegak seperti orang beriman. Kita malah akan membungkuk
dibungkukan oleh kekhawatiran itu. Seperti orang kalah perang. Ya, kalau orang menang perang kan bersorak-sorai, berdiri tegak. Tapi kalau sebagai tawanan perang, dia akan menunduk, membungkuk. Tanda menyerah. Nah, kita akan hidup seperti itu. Bahkan dalam Amsal 25, ayat 26, dinyatakan, walaupun kita orang benar, atau yang dibenarkan, tapi kalau kita hidup dengan kekhawatiran, maka orang itu hidup seperti apa kata Tuhan? Seperti mata air. Memang mata air, tapi yang keruh. Dan memang sumber air, tapi sumber air yang kotor. Bayangkan. Lebih jauh lagi bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 13 ayat 22. Orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman, maka orang itu tidak akan berbuah. Padahal kita sama-sama tahu, dalam Roma 10 ayat 17 dinyatakan, iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Tapi kita setelah mendengar firman dan ternyata ada kekhawatiran dalam hidup kita, maka kekhawatiran itu akan menghimpit firman yang kita dengar itu. Bukannya kita malah tumbuh iman, malah kata Tuhan tidak berbuah. Contoh, kita sudah tahu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b yang menyatakan roh yang ada dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Tetap kita tahu, kita dengar firman itu. Harusnya kita punya iman. Tapi karena ada kekhawatiran, akhirnya firman tadi dihimpit. Akhirnya kita tidak lagi hidup seperti orang yang punya roh lebih besar. Kita malah membungkuk. Seperti tawanan. Nah, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan dan dihimpit oleh kekhawatiran sehingga tidak berbuah, Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap rantingku yang tidak berbuah akan dipotong. Jadi walaupun kita tahu seharusnya kita menang, kita tidak menikmati kemenangan gara-gara kekhawatiran yang ditanamkan oleh si iblis. Jadi siapapun yang menanam kekhawatiran pada kita, itu antek-anteknya iblis. Yang kelima, apa yang terjadi kalau kita membiarkan kekhawatiran itu berlangsung terus dalam hidup kita? Kita tidak lagi merasakan damai sejahtera. Bagaimana mungkin ada orang punya rasa khawatir, tapi dia merasakan damai sejahtera? Tidak mungkin. Contohnya Daud. Karena kekhawatiran dia bakal dibunuh oleh Saul, Daud tidak merasakan damai sejahtera. Walaupun dia pergi ke Gad, dia tidak merasakan damai sejahtera. Kekhawatiran Yakub akan dibunuh oleh Esau, walaupun dia sendiri yang datang melalui utusannya meminta berdamai dengan Esau, dan Esau mau datang, tapi kan dia takut dibunuh oleh Esau. Kekhawatiran itu membuat dia mengambil keputusan, kelompoknya Yakub ini dibagi dua pasukan. Dengan pengertian kalau nanti Esau menyerang, paling-paling yang mati satu pasukan kedua masih bisa melarikan diri. Itulah kekhawatirannya. Bayangkan seperti itulah hidup orang-orang dalam kekhawatiran. Ingat, iblis akan bekerja kalau kita terus-terusan khawatir. Yang kedua, kita tidak akan lagi mengandalkan Allah. Yang kita akan dikendalikan mengikuti kekhawatiran itu sendiri. Dan keempat, kita akan rusak. Kita akan membungkuk seperti tawanan. Dan Tuhan katakan kita bagaikan mata air yang keruh. Sumber yang kotor, walaupun kita benar. Dan kita tidak akan berbuah. Terakhir, tidak akan rasakan damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya kita? Supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran yang berkepanjangan, sehingga kita hidup dengan penuh ketakutan, bahkan dikendalikan oleh kekhawatiran itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sesuai dengan surat Rasul Petrus, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi yang pertama, serahkan kekhawatiranmu. Bukan satu, tapi segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, bibit itu serahkan pada Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Jangan hanya kekhawatiran, dosa kita, kecemaran kita, murka Allah,
hukuman untuk kita, kutuk yang untuk kita, bahkan maut yang sebagian kita, itu Tuhan ambil. Apalagi sekedar kekhawatiran. Sekali lagi, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Jadi kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya, karena Dia yang memelihara kita. Nah, kalau kita sudah serahkan kekhawatiran itu, kita lepaskan dari diri kita, dari hati kita, lepas, kosong hati kita, tidak punya lagi kekhawatiran, maka dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan lagi roh ketakutan, karena sudah diambil, sudah dikasih pada Tuhan. Melainkan Tuhan berikan pada kita apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Sekarang kita punya kekuatan, punya kasih, dan ketertiban. Tertib, tidak panik. Jadi, ciri-cirinya kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memelihara kita, adalah apa? Kita sekarang mempunyai roh yang membangkitkan kekuatan. Kita menjadi kuat, tidak lagi kita membungkuk, tapi kita berdiri tegak karena kita punya kekuatan, kita punya kasih, dan kita punya ketertiban, tidak lagi panik. Nah, kalau kita sudah mempunyai kekuatan itu, maka yang ketiga, kita bisa melawan iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9, sambungan yang dikatakan, lawanlah dia, iblis, dengan iman yang teguh, karena dialah sumber penabur bibit kekhawatiran itu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bahkan dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Dilawan iblis itu. Kalau kita tidak melawan iblis, akibatnya apa? Semakin dalam rasa khawatir kita. Kalau semakin dalam, makin sulit kita nanti menghadapinya. Dan membuka pintu-pintu lain yang lebih besar untuk iblis masuk. Jadi, begitu kekhawatiran datang, segera tolak, segera lawan setelah engkau menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan. Sehingga kau bisa rasakan roh yang memberikan kekuatan, kasih, ketertiban dalam hidupmu. Jika kau mampu melawannya. Nah, kalau sudah kau lakukan, 3 hal yang sudah dilakukan, menyerahkan, mendapatkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang ketiga, kau lawan, maka sambungan dari Yakobus 4 ayat 7. Akibatnya apa? Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Maka apa? Ia akan lari daripadamu. Dia lari. Jadi kekhawatiran itu juga lari. Iblisnya lari. Kalau iblis sudah lari, gak bisa lagi dia menanamkan bibit kekhawatiran. Lari dia. Akibat yang kedua apa? Tidak lagi rasa khawatir pada kita. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekarang engkau doanya bukan lagi Tuhan minta ini minta itu, tapi kau sekarang doanya berubah menjadi apa? Dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, engkau telah melindungi aku. Terima kasih Tuhan, engkau telah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, engkau berkati aku. Permohonan doanya seperti itu. Kalau sebelumnya permohonannya gini, lindungi aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Ini walaupun belum ada kesembuhannya, doanya udah berubah. Terima kasih Tuhan, kau sembuhkan aku. Nah, itu imannya sudah timbul di situ. Jadi walaupun belum dirasakan, tapi dia sudah mengucap syukur. Itulah sebabnya dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, kau sekarang akan mengalami damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ingat loh, damai sejahtera itu bukannya akan diberikan, sudah diberikan. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus katakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Makanya Yesus katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, bagi orang-orang yang sudah menyerahkan khawatir pada Tuhan, bagi orang-orang yang sudah merasa mendapatkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban, dan sudah melawan iblis, dia akan merasakan damai sejahtera ini dan tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kegentaran. Dan ingat, hidup orang beriman itu sama dengan mengizinkan Allah bekerja. Saya kasih contoh dalam Matius 9 ayat 28 sampai 30. Ini kisah mengenai orang buta. Saat Yesus berkata pada orang buta, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Itu beriman. Nah, karena dia katakan, ya Tuhan kami percaya, baru Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Jadi, kalau kita beriman, percaya, itu sama dengan mengizinkan Allah bekerja atas hidup kita.
Sebagai penutup, kita ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, itu firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan katakan dari awal tadi, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Saat Tuhan menyampaikan kata jangan, itu sama dengan saat itu mata Tuhan dan perhatian Tuhan sedang tertuju pada kita. Dan Tuhan mengerti benar keberadaan kita, kondisi kita, hati kita. Tahu benar. Saat dia mengatakan jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Mata Tuhan sedang tertuju pada kita, perhatian pada kita, dan dia tahu kondisi kita. Dan dia menyatakan, ya, seperti dalam Yesaya tadi, dia akan meneguhkan kita, menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya, dan membawa kita pada kemenangan. Dia memberikan pada kita pengharapan, bahwa jangan khawatir, aku bersamamu, menyertaimu, aku megang tanganmu, kau tidak akan jatuh dan kau pasti menang. Dan dia berjanji itu. Dia akan memenuhi janji itu. Itu sebagai bukti bagaimana Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada masalah, ada atau tidak dalam masalah dalam hidupmu? Kalau tidak ada masalah dalam hidupmu pribadi, kenapa harus khawatir? Tapi kalau ada masalah dalam hidupmu, sekali lagi, kalau ada masalah, adakah masalah dalam hidupmu sendiri? Kalau tidak ada, kenapa kau khawatir? Tapi kalau ada masalah dalam hidupmu, bisakah kau menanganinya? Nah, kalau kau bisa menangani masalah itu, kenapa kau khawatir? Tapi kalau ada masalah dalam hidupmu dan engkau tidak mampu menanganinya, ingat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, bukan luar biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalaupun ada masalah dalam hidupmu dan kau merasa tidak mampu menanganinya, 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan Tuhan akan memampukan engkau untuk menanggungnya. Jadi kenapa harus khawatir? Kenapa harus khawatir? Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, ingat, jangan kita tertipu oleh iblis. Jangan dimakan, itu namanya umpan kekhawatiran. Lawan, buang, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Biar kita merasakan roh yang Tuhan berikan pada kita, yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sehingga kita mampu melawan iblis. Karena kalau dilawan, dia lari. Iblisnya yang lari. Dia yang penebar benih-benih kekhawatiran itu lari. Sehingga benih-benih itu hilang. Nah kalau kita melawan itu, akan lari. Tidak akan ada lagi kita rasakan benih-benih kekhawatiran itu. Sehingga akhirnya kita akan mengalami damai sejahtera. Kita sekarang bisa berdoa kepada Tuhan, memohon dengan ucapan syukur. Saudara kasih Tuhan, ingatlah, Tuhan beserta dengan kita. Tidak akan dibiarkannya kita sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, menguatkan, menghibur, dan memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Evangelis Jo Kris Hutagalung, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan syukur di Tuhan agar bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Amin. Tarikan pujian, kecaplah dan lihatlah. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya mengundang sidang jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi siang hari ini kami beroleh kesempatan yang luar biasa dari Tuhan untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dalam rangkaian ibadah kami pada saat ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan, terima kasih untuk urapan Tuhan, dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami nikmati sepanjang ibadah ini. Berkatilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik sebagai worship leader, para singers, pemain musik, operator, petugas multimedia, dan seluruh yang terlibat, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Kami percaya pelayanan mereka telah diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka terus akan dipakai oleh Tuhan. Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia di tengah-tengah kondisi yang belum menentu saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Engkau lah yang akan terus memulihkan negeri kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai kepada daerah, supaya mereka terus ditolong Tuhan, diarahkan Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan dalam menjalankan pemerintahan yang ada. Kami juga berdoa bagi para pasien yang terus berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19.
kiranya Allah melawat mereka, memulihkan mereka, dan mempercepat di dalam pemulihannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami akan segera keluar dari kemelut ini, sebab mata Tuhan tertuju atas bangsa ini. Dan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di diaspora Cinere, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tahu setiap keberadaan mereka ya Tuhan, dan Engkau sungguh-sungguh mengasihi anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Bahkan mereka yang merasakan kekosongan di dalam jiwanya, kasih Kristus memenuhi hidupnya dan memulihkan akan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau sudah melawat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat untuk mengangkat kedua belah tangan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.